Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai revolusi China. Selamat menyaksikan. Lalu, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi revolusi Cina. Pemikiran-pemikiran pada saat itu yaitu yang pertama, dominasi Inggris. Pintu masuk yang digunakan Inggris untuk menanamkan pengaruh di Cina adalah melalui perdagangan candu. Pusat perdagangan candu terdapat di kota Kanton. Rakyat Cina menjadi korban dan Inggris mendapat keuntungan yang sangat besar. Kaisar memerintahkan agar perdagangan candu diberantas. Pemberantasan dilakukan di kota Kanton. Hasilnya 20.000 peti candu milik Inggris seharga 90 juta dolar dibakar habis. Akibatnya, Inggris mengirimkan armada tingkat laut untuk menyerang Nanking. Perang ini dinamakan Perang Candu I, sekitar tahun 1839 hingga 1842. Dalam perang tersebut, Cina mengalami kekalahan dan harus menandatangani perjanjian Nanking. Selanjutnya, pada tahun 1856 hingga 1860, terjadi Perang Candu II. Perang ini terjadi antara dinasti Qing melawan Inggris dan Perancis. Perang tersebut adalah perang antara Britania Raya dan Kekaisaran Perancis melawan dinasti Qing dari Tiongkok. Penyebab Perang Candu II yaitu dinasti Qing menolak permintaan Inggris agar para awak kapal Arrow dibebaskan. Akibatnya Inggris menembaki benteng dan kapal Qing pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 1856. Dalam perang ini dinasti Qing mengalami kekalahan. China kembali menandatangani perjanjian Tianjin. Lalu, pemikiran-pemikiran lain yang melatar belakangi revolusi China yaitu yang kedua terjadinya pemberontakan. Pemberontakan dalam negeri turut memicu terjadinya revolusi, di antaranya pemberontakan Taiping, pemberontakan Pantai, pemberontakan Dungan, dan pemberontakan Boxer. Yang ketiga yaitu modernisasi China. Mempelajari dan mencontoh kemajuan negara-negara Eropa atau dikenal modernisasi China. Modernisasi dilaksanakan meliputi berbagai bidang, seperti kemiliteran, perdagangan, komunikasi, perkapalan, perkeretaapian, perindustrian, dan pendidikan. Modernisasi ini dilakukan pada tahun 1861. Kemudian yang keempat yaitu invasi Jepang. Pada tahun 1894 hingga 1895, China kembali terlibat perang dengan Jepang. China kembali kalah, akibatnya China harus menyerahkan Pulau Formosa atau yang sekarang disebut Taiwan kepada Jepang. Yang kelima, berkembangnya paham-paham baru. Masuknya bangsa asing membawa paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme ke wilayah Cina. Kondisi ini selanjutnya mendorong munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar inilah yang berusaha memikirkan cara untuk bangkit menyelamatkan negerinya. Tokoh yang menonjol pada masa itu adalah Sun Yat-sen, sekitar tahun 1866 hingga 1925. Pada bulan Oktober 1911, Sun Yat-sen mendirikan Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina yang berpusat di Cina bagian selatan. Itulah pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi terjadinya revolusi China. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses revolusi Cina bagian pertama. Ketidakpuasan bangsa China terhadap pemerintahan dinasti Qing semakin memuncak semenjak kekalahan dinasti Qing dalam Perang Candu pada tahun 1842. Di antara berbagai gerakan yang bermunculan di Cina, salah satu gerakan terkemuka dipimpin oleh Sun Yat-sen. Beliau merupakan tokoh nasionalis China. Di Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911, Sun Yat-sen mengorbankan revolusi nasional dan menandai berakhirnya sistem kekaisaran di China atau biasa disebut dengan Wuchang Day. Setelah Republik Cina berdiri, Sun Yat-sen mengalami kesulitan dalam membangun pemerintahan yang bersatu dan demokratis. Pemerintahan Manchu dan panglima perang atau warlord masih mengontrol Cina Utara dan kaisar masih berkuasa di Beijing. Untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan, akhirnya ia bernegosiasi dengan
Yuan Shikai, seorang komandan tentara kekaisaran Beijing. Yuan Shikai bersedia bekerja sama dengan Sun Yat-sen untuk menyuruh kaisar turun tahta asalkan dia menjadi presiden pada pemerintahan baru. Demi persatuan rakyat Cina, Sun Yat-sen setuju untuk melepas jabatan presidennya dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai. Yuan Shikai memproklamasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup, sehingga membuat Sun Yat-sen memulai satu partai politik baru. Ia pun menuju daerah Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang atau KMT, atau Partai Nasionalis. Yuan Shikai memimpin secara diktator dengan melarang keberadaan KMT dan ideologi republik. Akibatnya, sebagian besar provinsi di China Selatan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintahan Beijing. Setelah Yuan Shikai mengumumkan dirinya sebagai kaisar baru di China, terjadi revolusi terbuka yang dilancarkan di provinsi-provinsi China. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai proses terjadinya revolusi China. Pada tahun 1916, Yuan Shikai wafat dan meninggalkan kekacauan, terutama di wilayah China Utara. Sementara itu, di wilayah Cina Selatan, Sun Yat-sen masih memiliki pengaruh yang besar. Dengan bantuan Rusia, Sun Yat-sen mengorganisasi ulang Partai Kuomintang. Ia pun berusaha mengatasi kekacauan yang terjadi. Keberhasilannya dalam mengatasi kekacauan mengantarkannya menjadi presiden. Ketika Sun Yat-sen wafat pada tahun 1925, kepemimpinan China dan Partai Kuomintang dilanjutkan oleh Chiang Kai-shek. Selama masa pemerintahannya ini, pada tahun 1928, Chiang Kai-shek berhasil menaklukkan para warlord dan menyatukan China di bawah kepemerintahan Kuomintang melalui ekspedisi utara pada tahun 1926 hingga 1928. Keberhasilan Chiang Kai-shek didukung oleh Partai Komunis China atau PKC Kuomintang yang mempengaruhi rakyat atau petani di utara untuk menentang para panglima perang. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1928, Chiang Kai-shek diangkat menjadi Presiden Republik China di Nanking. Selanjutnya, Chiang Kai-shek mengorganisasikan angkatan perang yang disebut Tentara Revolusi Nasional. Nah, teman-teman, kita sudah mencapai pada bagian proses revolusi China bagian ketiga. Chiang Kai-shek tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Partai Komunis Cina. Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis mengobarkan perang saudara melawan komunis. Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina, pun membentuk pemerintahan yang berkiblat kepada Uni Soviet. Hingga Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, baik Partai Komunis maupun Partai Kuomintang tidak saling mempercayai satu sama lain, maupun aktif bekerja sama. Perang saudara kembali berlanjut setelah upaya negosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1946 mengalami kegagalan. Pada tahun 1949, kelompok komunis mengalahkan kelompok nasionalis. Mao Zedong kemudian mendirikan Negara Republik Rakyat China atau RRC yang berideologi komunis dan memaksa pemerintah Chiang mundur ke Taiwan. Chiang Kai-shek beserta pendukungnya kemudian meninggalkan China daratan dan menetap di Pulau Formosa, yaitu Pulau Taiwan. Di pulau ini ia meneruskan Republik China dengan mendirikan negara bernama Taiwan dengan ibu kota Taipei. Golongan nasionalis yang tetap setia turut pindah ke Taiwan bersama dengan Chiang Kai-shek. Lalu kita akan membahas mengenai pengaruh revolusi China. Yang pertama, pengaruhnya yaitu revolusi China menyadarkan bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia, untuk turut mengadakan perubahan dalam pemerintahannya. Revolusi China mampu mengubah pemerintahan dinasti yang berlangsung secara turun-temurun menjadi pemerintahan republik. Akibat berlangsungnya revolusi China, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia termasuk Indonesia. Dari China, paham komunis menyebar ke berbagai negara di Asia, seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Yang kedua, pengaruhnya yaitu hingga saat ini komunisme masih melandasi pemerintahan di Republik Rakyat China.
Sejak tahun 1949, Partai Komunis China menjadi partai tunggal dan berkuasa di China. Akan tetapi, komunisme tidak lagi sepenuhnya diberlakukan di China. Dalam bidang ekonomi saat ini, beberapa investor swasta dan asing telah menanamkan modalnya di China. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunisme di China sedikit mengalami pergeseran. Meskipun demikian, komunisme tetap mendominasi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat China. Yang ketiga yaitu akibat pertentangan ideologi antara golongan komunis dan nasionalis, akhirnya China terpecah menjadi dua bagian, yaitu Cina Daratan atau RRC dan Cina Kepulauan atau Taiwan. Nah, itulah teman-teman sejarah dari Revolusi China. Jangan lupa ya untuk tonton video ini sampai habis. Like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Share.